Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube saya Murni Official. Nah, kali ini saya mau buat donat kentang dengan harga jual seribuan. Nah, walaupun harga minyak sekarang lagi mahal-mahalnya, teman-teman tetap bisa menjual donat dengan harga seribuan karena di sini saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara membuat donat kentang yang super mulus dan super empuk. Nah, satu adonan ini menghasilkan 82 donat ya. Nah, bagaimana dan apa aja bahannya? Teman-teman saksikan videonya sampai habis. Tapi sebelumnya dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe-nya ya. Siapkan tepung cakra sebanyak 500 gram. Sini saya menggunakan tepung cakra yang kiloan ya. Kemudian tambahkan gula pasir yang sudah di blender halus sebanyak 100 gram. Kemudian tambahkan ragi sebanyak 2 sendok makan peres atau kalau ditimbang itu sekitar 10 gram. Kemudian setelah itu semua bahan keringnya ini kita aduk-aduk dulu. Tambahkan 1 butir telur utuh. Dan tambahkan kentang sebanyak 200 gram. Sini saya menggunakan kentang yang kecil-kecil ya, seperti ini, karena kentang kecil-kecil seperti ini jauh lebih murah ya dibandingkan dengan kentang yang besar-besar. Nah, kemudian ini kentangnya kita hancurkan dulu seperti ini. Kemudian tambahkan air sebanyak 160 ml. Nah, ini airnya dimasukkan ke kentangnya sebagian aja. Ini airnya air es ya. Nah, setelah itu kentangnya kita haluskan dengan menggunakan blender. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Kemudian ini akan saya mixer. Pertama kali kita mixer dengan kecepatan yang rendah dahulu ya. Nah, tambahkan sisa dari air yang 160 ml tadi ya. Nah, ini di mixer selama kurang lebih 5 menit ya. Nah, setelah 5 menit, kemudian mixernya dimatikan dahulu. Kemudian tambahkan menteganya sebanyak 60 gram dan garam sebanyak 6 gram. Selanjutnya, ini akan saya mixer kembali. Nah, jika teman-teman menggunakan hand mixer seperti ini, teknik mixer adonan donat itu seperti ini. Dari bawah, kemudian kita tarik adonannya itu ke atas. Nah, begitu seterusnya, teman-teman bisa lihat langsung di video ini. Nah, sambil basekomnya itu diputer-puter ya. Nah, seperti ini, ditarik dari bawah ke atas. Ini bertujuan agar spatula dari mixernya itu awet atau tidak mudah patah ya. Nah, ini saya mixer selama 15 menit ya. Tinggal teman-teman sesuaikan aja hingga adonannya itu mengkilat halus seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan sendiri. Nah, jika sudah halus seperti ini permukaan dari adonannya,
Ini berarti adonannya sudah benar-benar kalis elastis ya. Nah, selanjutnya ini mixernya sudah bisa kita matikan dahulu. Kemudian ini akan kita tes untuk menguji adonannya sudah benar-benar mulus atau tidak. Ambil sedikit adonan, kemudian rentangkan adonan seperti ini. Nah, jika permukaannya sudah mulus mengkilat seperti ini, berarti adonannya sudah benar-benar kalis. Nah, selanjutnya ini langsung saya timbang ya, tanpa saya diamkan terlebih dahulu. Nah, ini saya timbang dengan berat 12 gram. Nah, setelah selesai semua adonannya ditimbang seperti ini. Kemudian ini saya lanjut untuk meronding adonannya. Tapi sebelumnya olesi tangan kita dengan minyak tipis-tipis. Kemudian ini saya lanjut dengan meronding. Nah, di proses ini pastikan adonan yang dironding itu benar-benar halus dan mulus ya. Nah, setelah semua adonannya kita ronding, kemudian ini akan saya diamkan dahulu selama 10 menit. Kemudian sebelum ditutup, ini adonannya saya taburi dengan tepung tipis-tipis agar adonannya itu tidak lengket di penutupnya ya. Nah, setelah 10 menit buka penutupnya, kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita akan memipihkan adonannya. Ambil adonan yang pertama kali kita buat atau pertama kali kita ronding, kemudian taburi dengan tepung tipis-tipis seperti ini. Setelah itu ini akan saya pipihkan. Ini saya menggunakan tutup atau apa ya namanya ya, bahan dari blender ya, blender anakan yang paling kecil, atau teman-teman juga bisa menggunakan cangkir seperti tadi. Kemudian ini dipipih-pipihkan seperti ini. Setelah itu kemudian taruh di kertas nasi yang sudah dipotong-potong. Nah, teman-teman memipihkannya bisa menggunakan apa aja. Yang penting permukaannya itu rata ya. Nah, setelah semua adonan kita pipihkan, kemudian ini akan saya lubangi. Nah, di sini saya menggunakan alat pelubangnya itu dari apa ya namanya ya, benang atau bagian dari benang. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan melubanginya. Atau teman-teman juga bisa melubanginya dengan menggunakan pipet atau bahan apa aja. Nah, setelah dilubangi, ini sisa dari yang kita lubangi tadi kita ambil. Nah, di sini saya membentuk adonannya dua macam, yaitu donat lubang atau donat bulat, dan satunya lagi donat paha. Tapi nanti di video selanjutnya saya akan memberitahu gimana cara membuat donat paha ayam ya, atau membentuk donat paha ayam. Nah, sisa adonan yang tadi itu kita bulat-bulatkan seperti ini. Kemudian ini akan saya bentuk menjadi donat paha ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah selesai semuanya, kemudian ini akan saya diamkan selama 1 jam ya. Nah, setelah 1 jam, ini penutupnya kita buka. Kemudian ini siap untuk kita goreng.
Nah, ini minyaknya sudah saya panaskan sebelumnya. Jadi sewaktu kita meronding tadi di waktu 45 menit, nah teman-teman sudah bisa menyalakan kompor untuk memanaskan minyaknya terlebih dahulu. Nah, ini lanjut saya akan menggoreng donatnya. Nah, menggorengnya gunakan api yang kecil seperti ini. Karena jika besar nanti donatnya bisa hangus. Nah, jika sudah kita intip bagian permukaan bagian bawahnya itu sudah kecoklatan seperti ini, nah teman-teman bisa balik donatnya ya. Oh iya, bagi teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video saya sampai saat ini. Nah, yang belum menekan tombol subscribe-nya, silakan ditekan dahulu tombol subscribe-nya. Nah, jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Nah, jika sudah donatnya permukaannya sudah kecoklatan, kemudian ini kita angkat dan kita tiriskan ya. Nah, tuh teman-teman bisa perhatikan danan donatnya itu ketika digoreng itu benar-benar halus dan mulus ya. Nah, lanjut kita ke penggorengan yang kedua. Nah, setelah kita angkat tadi itu donatnya kita taruh di kertas tisu agar supaya minyaknya itu menyerap ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia teman-teman. Jadi sewaktu kita meronding tadi jika benar-benar mulus, itu hasilnya donatnya itu benar-benar mulus juga tanpa beruntus-beruntus ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini semua donatnya sudah selesai digoreng. Nah, satu adonan yang saya buat tadi, yang adonan setengah kilo tadi, itu menghasilkan sekitar 82 buah donat. Nah, teman-teman bisa saksikan diameternya tuh sekitar 6 cm ya. Nah, dengan hanya 12 gram bisa menghasilkan sebesar ini donatnya, berwhite ring juga. Dan pastinya donat ini sangat lembut ya teman-teman. Nah, ini dia, ini donat pahanya juga sama, teman-teman bisa perhatikan. Biarpun ini donat dengan harga 1000-an, tapi donatnya itu tidak kecil alias montok ya teman-teman. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan beritahu gimana cara membuat donat paha ya. Nah, teman-teman, jika sudah dingin donatnya, kemudian ini akan saya glaze atau saya beri buttercream. Ini buttercreamnya buatan sendiri. Nanti kapan-kapan saya akan berikan juga gimana cara membuat buttercream ekonomis. Nah, seperti ini ya saya mengglaze-nya. Tinggal teman-teman lakukan aja seperti di video ini. Nah, ini cara cepatnya ya teman-teman. Nah, ini donat ini jualan saya sehari-hari. Jadi teman-teman jika mau membuat donat seperti saya ini dengan harga jual 1000-an dengan modal yang tidak begitu banyak ya, walaupun minyak mahal, tapi dengan adonan setengah kilo teman-teman sudah bisa menghasilkan 82 buah donat. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih yang sudah dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.